Selamat malam pengunjung Pantai Tanjung Api. Setelah sore hari kawan-kawan sudah mengeksplor Pantai Tanjung Api, jadi malam ini kita ada kedatangan penyu yang ingin bertelur. Jadi ada standar operasional prosedur yang akan kita terapkan. Yang pertama, jangan membuat kegaduhan atau bising. Kedua, jangan memakai senter atau lampu HP. Yang ketiga, kurangi kegaduhan. Ketika jangan bising, jangan terlalu dekat dengan penyu, dan juga jangan memotret penyu dari depan atau arah pas ke matanya. Jadi kita berupaya agar penyu itu tidak merasa terganggu. Jadi harap bersabar, memang inilah dia kebiasaan penyu yang kita terapkan. Jangan sampai perlakuan kita ingin melihat penyu tapi jadi ngusir penyu. Siap. Untuk mendekat kita boleh. Let's go. Dan pantai kita ini panjang, sepanjang 63 km, semuanya itu di tempat pendaratan penyu. Tapi ada titik-titik spot yang menjadi zona inti. Khusus penjagaan Pokmaswas Kambo Borneo di Pantai Tanjung Api ini berjarak 4 kilo. Dari base camp kita ini sebelah kanan itu 1 kilo dan sebelah kiri base camp ada 3 kilometer di situ. Kami hanya fokus mengawasi di tempat pengawasan Tanjung Api yang berjarak 4 kilo tadi. Agak intens kita karena tanggung jawab kita di situ udah berbagi kawasan dengan masyarakat sebelah gitu kan. Jadi kita tetap hanya fokus ke tempat pengawasan Tanjung Api yang dari Pokmaswas Kambo Borneo-nya. Hah? Dadah. Buka apa? Ada beberapa kali inilah percobaan kita lah. Sistemnya penyu itu dibiarkan alami, naiknya alami, bertelurnya alami, nggak kita pindah. Kita hanya menjaga, mengawasi. Awalnya gitu kita. Ketemu orang, kita kasih informasi, kita kasih penjelasan, gitu. Tapi itu hanya bertahan 2 tahun. 2 tahun bertahan seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi pakai pindah. Dipindahkan telurnya, dipindahkan ke tempat penetasan, berbagai langkah upaya lah kita seperti untuk penyelamatan penyu tadi. Siapa? 10. Tadi itu. 10, 111. 65. Ya, tebak berapa jumlahnya? 100. 100? 100.
proses inkubasi penetasan penyu itu bisa dari 47 hari sampai 60 hari. Jadi faktor hujan, cuaca, panas itu sangat menentukan. Dan ininya, lokasi tempat penetasan kita itu juga harus kena cahaya dan temperaturnya itu memang inilah harus sesuai gitu, dengan sarang asli dari indukan tadi. Awal mulanya bergabung di kelompok Pokmaswas Kamo Borneo ini, awal mulanya ini kita melihat aktivitas WWF pada tahun 2009. Sewaktu mereka buat kegiatan agenda di balai desa dan aktivitas mereka di lapangan. Jadi kita ada rasa agak minat di situ gitu. Di tahun 2011 termotivasi terhadap kegiatan mereka. Kami berpikir orang jauh itu, orang luar bisa datang ke Paloh ini, ingin melihat penyu, ingin melindungi penyu. Mereka jauh-jauh datang, bisa mengorbankan diri. Mengapa kita tidak dari dulu masyarakat lokal mengikuti jejak mereka gitu. Sayang terhadap binatang, sayang terhadap satwa yang dilindungi.
Ketika kita mindahkan sarang telur penyu tadi ke tempat penetasan, jangan sampai memakan waktu yang lama. Jadi paling lama itu 6 sampai 8 jam masanya itu. Jadi segera mungkinlah kita setelah mengambil telur dari sarang indukan ke tempat penetasan itu kita pindah segera mungkin. Dan lubang-lubang tadi itu yang kita bikin baru itu harus sesuai mendekati dari indukan yang dibikin dari penyu aslinya tadi gitu. Jadi harus sedapat mungkin persis kayak asli yang dari indukan penyu tadi yang kita ambil. Persentasenya bisa mencapai 80% persentasenya. Tergantung ini lagi pasir. Kita harus mencari pasirnya yang inilah, yang tidak mengandung sampah, yang masih steril, masih bersih lah untuk kita jadikan tempat penetasan. Kami selalu mengimbau lah ketika ketemu masyarakat lokal lah yang sering beraktivitas ke pantai tentang tata cara gimana kalau ketemu penyu itu jangan diganggu, penyu itu harus dilindungi. Kita selalu berupaya lah untuk melakukan komunikasi atau peringatan kepada masyarakat lokal. Tukik-tukiknya nanti itu kalau setelah menetas itu bisa kita ini kan, bisa kita hitung lagi bagaimana persentase penetasannya tadi, dan hasilnya itu tukik tadi bisa dilihat dari sebagai bukti ke masyarakat dan pemerintah bahwa ini pekerjaan kita loh gitu. Ini hasil pekerjaan kita dari tukik-tukik yang telah menetas. Ya, ini adalah uji coba kita penetasan dengan menggunakan sistem ember. Jadi media embernya aja yang berubah, tapi pasirnya tetap menggunakan pasir pantai. Upaya kita ini dengan menggunakan sistem ember hasilnya lebih maksimal dan daya tetasnya lebih banyak dibandingkan yang alami yang ada di luar. Karena di sini tidak terkena hujan atau air, jadi kemungkinan lebih cepat menetasnya daripada yang alami di pantai. Berawal karena tempat penetasan kita itu udah terlalu sering dipakai, jadi kemungkinan udah banyak bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam pasir. Nah, makanya kita mencoba berinovasi lah, menggunakan sistem ember dan pengawasannya lebih tepat, lebih cepat dan lebih efektif lah, karena kita simpan di gudang kita di tempat base camp kita ini. Kita pakai alas pasirnya dulu sebelum telurnya, ini kan pasir
alas pasir, terus telurnya ini disimpan di tengah-tengah. Jadi dikelilingi oleh pasir, berarti telur itu tidak tersentuh oleh dinding-dinding plastik ini. Kemudian di atasnya baru kita timbun lagi pasir laut. Jadi kita cari pasirnya yang bersih dan terhindar dari sampah. Dari 2011 sampai 2025, baru tahun 2025 ini kita coba pakai ember ini. Monitoring bersama, patroli bersama dengan aparat keamanan. Saya juga pernah mengalami jatuh di sewaktu monitoring yang mengakibatkan lutut bergeser, lutut ini. Jadi kalau sehingga saya tidak bisa jalan itu 1 bulan. Melihat perlakuan masyarakat terhadap penyu itu, ketika ada penyu, mereka tuh naik ke punggung penyu tadi. Jadi kita ada merasa tersentuh lah kan. Ini salah, ini perlakuan ini salah terhadap seekor binatang gitu. Dan terlihat juga ini ketika ada beberapa kali ditemukan penyu itu mati dibelah dadanya. Kalau di sini kita temukan udah dua kali penyu itu mati dibelah dadanya. Dan kemudian juga ada ini dari WWF pada waktu itu. Jadi dari tahun 2011 itu ke 2014 itu persentase naik, rata-rata 30.000 tukik lah yang hasil kita tetaskan per tahunnya. Kalau 2015 sampai ke 2020 mungkin agak sedikit penurunan. Dan luar biasa ini di tahun 2025 penyu ini sangat banyak yang naik di pantai. Ya mungkin ini hasil juga dari kerjaan kita yang dulu. Dari tahun 2011 kita melepas tukik, mungkin penyu-penyu tadi udah ada yang mulai naik mungkin. Dan di tahun ini baru 2 bulan aja kita udah bisa mencapai 30.000 nanti tukik yang kita siapkan untuk kita lepaskan lagi.
bagaimana sih kita tetap hadir di sini gitu. Bagaimana kita tetap bertahan di sini untuk penyelamatan penyu tadi. Biarpun dari keterbatasan anggaran, swadaya dari kita anggota, kita tetap mengembangkan sebagai inovasi kita lah untuk tetap bertahan penyelamatan penyu dan masyarakat luar bisa melihat langsung hasil kita ini seperti ini. Untuk kita menetes sebanyak ini gitu. Jadi motivasi diri untuk tetap berlanjut kegiatan ini. Insya Allah sampai saat ini saya masih tetap kokoh untuk mendukung teman-teman, tetap kokoh untuk melindungi, melestarikan penyu yang ada di pantai kita. Jadi saya berpesan kepada masyarakat luas, sayangilah penyu, lindungilah penyu agar kedepannya anak cucu kita itu dapat melihat langsung penyu di muka bumi ini. Supaya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melindungi mereka. Dan jangan sampai penyu tadi hanya dilihat dari gambar atau lukisan atau video. Dan kami berharap penyu tetap ada di muka bumi ini sampai anak cucu kita ke depannya nanti.